Kita lanjutkan topik kita kali ini ke penentuan arah kiblat dengan busur, derajat, dan segitiga siku-siku. Ya, dengan alat bantu busur derajat. Nah, tentunya kalian ya tidak asing dengan busur derajat ya, yang pastinya pernah kalian gunakan entah itu di SD, SMP maupun SMA. Nah, sekarang kita gunakan kembali untuk menentukan titik utara sejati. Nah, ini dia. Nah, ini disebut garis vertikal. Ya. Ini garis vertikal, lurus ke atas. Nah, sedangkan yang mendatar, lurus mendatar itu garis horizontal. Nah, ini dia yang disebut pusat busur, ya, pusat busur. Nah, skala ini coba kita perhatikan. Ada 0 dari sisi kanan, 0, 10, 20, 30, dan seterusnya sampai 180. Sementara ada skala yang 0, 10 dari kiri, diambil dari kiri, 0, 10, 20, 30, 40, seterusnya ke kanan. Jadi berkebalikan. Nah, ada saat kondisi kalian menggunakan skala yang berada di dalam ini maupun skala yang berada di luar. Nah, untuk ini penentuan arah utara sejati, kalian menggunakan skala yang berada di dalam dulu. Ya. Karena memang dicontohkannya demikian yang ada di buku. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang busur, derajat. Ya, sebentar ini masih loading. Ya. Ya. Teknik penentuan arah kiblat dengan busur derajat. Buatlah ruas garis utara selatan US yang mengarah dengan cermat ke titik utara sejati pada pelataran yang betul-betul datar. Jadi di sini patokannya adalah bidang yang memang benar-benar datar. Tentukan suatu titik pada garis utara selatan tersebut, misalnya titik A. Nah, letakkan busur dengan posisi pusat busur berhimpit dengan titik A. Tadi ya, pusat busur. Nah, di sini. Nah, ini kita namakan titik A. Ya, sesuai dengan instruksi pada materi. Nah, letakkan busur dengan posisi pusat busur berhimpit dengan titik A, garis horizontal, garis tengah yang mendatar, busur berhimpit dengan garis utara selatan dengan posisi 0 derajat. Nah, di titik utara dan posisi 0 derajat di titik utara dan bidang lengkung busur di sisi barat. Nah, jadi 0 derajatnya itu titik utara. Jadi maksudnya seperti ini. Nah, ini kan kita mengambil skala yang di dalam ya. Nah, 0 derajatnya itu titik utara. Nah, utaranya berarti U-nya di sini ya. Di sini. Di titik 0 utara. Sementara yang namanya busur kan ini kan, busur tuh melengkung. Nah, ini ya. Ini selatannya. Ini selatan. Oke. Selanjutnya. Nah, bidang lengkung busur di titik barat berarti bidang lengkung ini berarti baratnya di sini ya, barat. Jadi jelas ini dimisalkan utara, barat, selatan. Jadi di tepat 0 derajat itu utara, 90 derajat itu barat, dan di sini 180 derajat itu menjadi arah selatan. Tentukan suatu titik pada busur, misalnya titik K, tepat pada angka harga atau nilai sudut arah kiblat sesuai hasil perhitungan sebelumnya yang tadi kita cari.
nilai kotan A ya, yang ada di halaman 129. Nah, ini memiliki nilai 65 derajat, 58 menit, 4,37 detik. Nah, atau memang lebih mudahnya kalian menentukan ya bilangan derajatnya saja. 65 derajat untuk lebih mudahnya. Jadi berada di sekitar sini ya. 65 derajat sini. Lebih dikit ya sini ya. Ini titik K. Atau ada gambarnya. Nah, ini dia. Saya buatkan. Nah, ini. Titik K ya, untuk kota Surabaya ini berada di sekitar sini. 65 derajat, 58 menit, 4,37 detik. Jadi tadi sesuai dengan instruksi soal ya 0 derajat ini sebagai utaranya, 90 derajat ini sebagai baratnya, dan 180 derajat ini karena memang kita mengambil skala yang di dalam dulu. Skala yang di dalam ya itu sebagai selatannya. Nah, seperti itu. Berarti ini adalah arah ke titik utara sejati. Nah, selanjutnya teknik penentuan arah ke kiblat dengan segitiga siku-siku. Nah, tarik garis lurus utara selatan US dengan panjang tertentu, misalnya 100 cm pada pelataran yang betul-betul datar. Nah, dari titik U, ujung utara, garis tersebut tariklah garis tegak lurus ke arah barat. Misalnya garis UK, yang panjangnya sebesar tangan sudut arah kiblat tempat tersebut dikalikan panjang garis US. Nah, nilai 100 cm ini adalah pemisalan saja. Jadi nanti sesuai dengan di soal atau sesuai dengan di lapangan bila Anda benar-benar menghitung. Nah, untuk kota Surabaya, jika garis US panjangnya 100 cm, nah ini untuk memudahkan saja ya, maka garis UK itu adalah tan 65 derajat, 58 menit, 4,37 detik. Dikalikan 100 cm. Ini dari tan 65 derajat sekian ini dihasilkan dari perhitungan sebelumnya ya. Dihasilkan 224,2652446 cm. Nah, ini dia gambarnya. Ya, ini adalah UK. Ini titik ke utara sejati ya. Arah kiblat kota Surabaya dengan segitiga siku-siku. Oke, untuk poin yang terakhir di bagian materi ini adalah penentuan arah ke kiblat dengan bayang-bayang matahari atau tongkat istiwa. Yang dimaksud dengan bayang-bayang matahari atau tongkat istiwa ialah bayang-bayang tongkat istiwa yang tersinari matahari pada tanggal dan jam tertentu. Misalnya pada 20 Januari 2006 pada contoh soal di e-book kalian ya. Jadi nanti sesuai soal dimintanya tanggal berapa, berarti data mataharinya pun tanggal tersebut. Nah, untuk menentukan pukul berapa pada tanggal tersebut, bayang-bayang tongkat istiwa di kota Surabaya mengarah ke kiblat. Jadi sekarang di poin ketiga ini tugas kita adalah menentukan jam berapa sih bayang-bayang tepat mengarah ke kiblat. Gunanya adalah kita mengetahui arah kiblat di kota ataupun tempat yang sedang kita ya ada. Ada dua langkah yang harus dilakukan, yaitu mencari data deklinasi matahari dan waktu kulminasi matahari atau WKM, dan menghisab saat bayang-bayang kiblat. Yang pertama, mencari data deklinasi matahari dan waktu kulminasi matahari atau WKM. Supaya data deklinasi matahari bisa diambil dari jam di seputar saat terjadinya bayang-bayang yang mengarah ke kiblat, maka perlu dibuat acuan gambar perkiraan mengenai posisi titik perpotongan antara garis arah kiblat kota Surabaya dan garis atau lingkaran perjalanan harian matahari. Nah, dengan modal data lintang tempat dan bujur tempat Surabaya dan Ka'bah, serta data deklinasi matahari rata-rata pada tanggal 20 Januari 1996, gambar dimaksud bisa dibuat dengan langkah-langkah berikut ini. Atau kalian bisa lihat e-book kalian halaman 133. Jadi kita pelan-pelan ya.
menyimak dan memahami. Yang pertama, buatlah sebuah lingkaran yang menggambarkan bola bumi dilihat dari titik zenit kota Surabaya. Jadi tugas kita di sini nanti membuat lingkaran. Nah, lingkarannya jangan asal juga. Jadi boleh menggunakan jangka. Anda tahu jangka? Yang untuk membuat lingkaran, atau kalau misalkan tidak punya jangka, boleh mencetak ya bentuk apapun yang bulat, misalkan tutup gelas ataupun mulut gelas ya. Jadi biar gambarnya akurat. Yang kedua, ya, saya tandai di sini ada poin dan nanti ada gambarnya. Persis di tengah lingkaran tersebut tariklah garis busur utara selatan atau US sebagai garis bujur kota Surabaya. Ini poin A. Nanti ada gambarnya. Jadi biar kalian mudah paham. Dari titik U, buatlah busur yang memotong garis US sebesar 72 derajat, 55 menit, 20 detik. Nah, 72 derajat ini dari mana? Ini dari nilai C besar. Ini ada di perhitungan sebelumnya ya. Ada di halaman 120. Nah, jadi perhitungan poin B itu ada di halaman 120. Jadi 72 derajat, 55 menit, 20 detik ini merupakan selisih dari bujur tempat. Kalau dalam hal ini Surabaya dikurangi bujur Mekah. Bujur Mekah sudah diketahui, bujur Surabaya sudah diketahui. Kecuali nanti pada tugas kalian kan berarti kan menggunakan bujur tempat kalian masing-masing ya. Kan sudah diketahui dari perhitungan yang sudah kalian lakukan. Nah, dikurangi bujur Mekah. Nah, nanti dapat yang poin B ini. Oke. Yang keempat, tariklah garis barat timur persis di tengah lingkaran tersebut dengan katulistiwa garis BT. Itu akan jadi poin C nanti di perhitungan. Selanjutnya, tentukan sebuah titik pada garis US di selatan katulistiwa pada jarak minus 7 derajat 15 menit sebagai titik kota Surabaya. Nah, ini sesuai dengan nilai lintang Surabaya. Nah, jadi nilai ini tidak tiba-tiba ada ya, tapi ini adalah nilai lintang Surabaya. Begitupun 72 derajat ini dari mana? Ya dari nilai lintang tempat Surabaya dikurang bujur tempat Surabaya dikurangi bujur Mekah. Selanjutnya, tentukan juga pada busur utara selatan sebuah titik yang berjarak 21 derajat 25 menit 15 detik. Nah, itu apa? 21 derajat 25 menit 15 detik ini adalah lintang tempat Ka'bah. Jadi ada di pembahasannya ada di halaman 120 ya. Oke, selanjutnya tarik garis yang menghubungkan titik K dengan titik SR sebagai garis arah kiblat kota Surabaya. Ini nanti ditandai F. Tarik garis yang paralel sejajar dengan katulistiwa pada jarak minus 20 derajat dari katulistiwa. Sebagai lingkar edar harian amplitudo matahari. Nah, minus 20 ini dari mana? Ini dari deklinasi harga ataupun nilai deklinasi matahari pada tanggal 20 Januari 2006. Itu kan seharga minus 20 ya, rata-ratanya minus 20. Silakan dicek di tabel. Jadi kita ambil nilai rata-ratanya minus 20 di angka derajatnya. Nah, garis EL berpotongan dengan garis arah kiblat Surabaya, garis KSR pada titik M. Ini akan jadi poin H di gambar nanti. Dengan bantuan gambar berikut bisa diperkirakan bahwa jika matahari terbit di titik L, maka ia akan berada pada titik M pada kira-kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ketika matahari persis di titik M, itulah bayang-bayang tongkat istiwa di kota Surabaya mengarah ke kiblat. Nah, jadi ini keterangan gambarnya. Poin-poin yang tadi saya bacakan, silahkan langsung diamati di gambar ini. Ya, seperti itu ya. Jadi pada saat tadi di pembahasan misalkan ini minus 7 derajat sekian, ini adalah
SR ini lintang tempatnya, ya, lintang tempatnya. Nanti di kecamatan Anda ya sekitar segini. Nah, di titik ini adalah nilai deklinasinya, deklinasi matahari. Oke. Nah, berdasarkan perkiraan bahwa matahari akan berada di titik M pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, kita lihat pada 2 GMT ya di tabel mataharinya, itulah kita ambil data matahari. Nah, jadi kita lihat di 2 GMT pada 20 Januari 2006, yakni minus 20 derajat 10 menit 52 detik. Ini bisa dicek di tabel belakang. Di samping itu kita ambil juga data perata waktu untuk pukul 12.00 waktu Indonesia Barat atau setara 05.00 GMT. Ya, jadi seperti kita menghitung waktu zuhur. Ini perata waktu itu lambangnya E, yakni minus 00 10 menit 56 detik. Nah, sehingga waktu kulminasi matahari WKM pada tanggal 20 Januari 2006 itu dapat kita hitung, yakni pada pukul 12.10.56. Artinya 12 derajat 10 menit 56 detik. Dari mana? Nah, dari 12.00 dikurangi minus 00 derajat 10 menit 56 detik. Ini dari data matahari pada 05 GMT. Nah, selanjutnya menghisap saat bayang-bayang kiblat. Maksudnya adalah pada pukul berapa tepatnya matahari berada di titik M. Jadi titik M ini maksudnya adalah di gambar yang tadi ya. Nah, di sini. Jam berapa sih matahari posisi di sini nih? Nah, jadi kita hitungnya dengan perhitungan ini berikut. Dan semua benda yang berdiri tegak lurus di kota Surabaya mengarah bayang-bayangnya ke kiblat. Jadi kita mencari jam atau waktu. Ya, pada saat bayang-bayang mengarah ke kiblat. Berhimpit dengan shutter Ka'bah Surabaya. Nah, formula atau rumus untuk menghisap momen tersebut adalah kotan P sama dengan cos B kecil dikalikan tan A besar. Cos C min P sama dengan kotan A dikali tan B dikali cos P. Nah, dengan A sama dengan sudut arah kiblat Surabaya utara barat ya, yakni 65 derajat 58 menit 4,37 detik. Ini nilai ini berasal dari latihan soal sebelumnya yang ada di halaman 132 ya. Oke. Yang A, panjang lingkaran deklinasi dari kutub lintang langit utara atau KLU sampai ke titik pusat matahari, yakni 90 derajat minus min 20 derajat 10 menit 52 detik. Nah, ini berasal dari data matahari yang petunjuknya sama dengan di latihan soal sebelumnya. Oke, panjang garis bujur dari kutub utara KBU sampai kota Surabaya, yakni 90 derajat minus lintang tempat Surabaya ini. 97 derajat 15 menit. Nah, berdasarkan harga rumus tersebut, momen bayang-bayang kiblat kota Surabaya dapat diaplikasikan perhitungannya sebagai berikut. Kotan P sama dengan cos 97 derajat 15 menit dikalikan tan 65 derajat 58 menit 4,37 detik. Itu menghasilkan minus 0,28302042. Menghasilkan P sama dengan minus 74 derajat 11 menit 50,6 detik. Nah, langkah di kalkulatornya ada di sini ya. Kalkulator B. Sedangkan cos C min P sesuai dengan nilai yang tadi kita dapatkan di slide sebelumnya ya. Kotan 110 derajat 10 menit 52 detik dikalikan tan 97 derajat 15 menit kali cos minus 74 derajat 11 menit 50,6 detik. Dan didapatkan
sama dengan minus 0,786801,865 ya. Dengan langkah kalkulator ini B didapatkan 38 derajat 6 menit 44,51 detik. Oke, selanjutnya P berapa? Tinggal dimasukkan di sini ya. CP-nya berapa itu ditambahkan sehingga menghasilkan minus 36 derajat 5 menit 6,9 detik. Nah, dibagi 15. Nah, diikuti di sini. Dibagi 15 menghasilkan minus 0,224 20,41. Nah, WKM-nya hasil ini ditambahkan WKM yang tadi kita dapatkan di atas 12 derajat 10 menit 56 detik. Nah, didapatkan 094635,59 detik. Nah, dikurangi KWDWIB. KWDWIB-nya kan di perhitungan zuhur ya. Didapatkan minus 0031 menit 0 detik. Nah, dapatkan WIB 9 derajat 15 menit 35,59 detik. Kesimpulannya, pada tanggal 20 Januari 2006 pada 9.15 jam 9.15 menit 35,59 detik WIB, tongkat istiwa dan benda-benda tegak lurus lainnya di kota Surabaya bayang-bayangnya mengarah tepat ke kiblat. Jadi di jam inilah tepatnya bayang-bayang di kota Surabaya pada tanggal 20 Januari 2006 itu tepat mengarah ke kiblat. Oke, sekian diulas kembali penjelasan yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa membantu Anda untuk paham. Semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus diarahin.